Elshinta News and Talk. Kasus Sister Hong Lombok semakin ramai dan viral setelah sejumlah perempuan mengaku baru menyadari bahwa yang bersangkutan, dia Lipa, ternyata seorang pria bernama Denny. Ia pernah merias dan membantu sejumlah perempuan berganti pakaian tanpa mengetahui identitas aslinya. Beberapa korban merasa tertipu karena selama ini Denny selalu berhijab seperti halnya perempuan. Akibatnya, banyak perempuan merasa dirugikan dan kasus ini disebut telah dilaporkan ke MUI Pusat karena dinilai melanggar nilai syariat. Bagaimana kita memandang kasus penyamaran identitas ini? Kami sudah bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, dosen hukum pidana Islam UIN Jakarta, Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan. Kami juga membuka line telepon untuk Anda berpartisipasi di 081-186-5543 via WA atau SMS, atau berbicara di ujung telepon 021-586-9000. Atau Anda bisa memberikan komentar lewat TikTok karena kami juga berbincang-bincang melalui live TikTok akun Radio Elshinta. Elshinta News and Talk. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telni ya? Iya, dengan Telni, Elshinta Jakarta, Pak Kiai. Pak Kiai, saya speechless Pak Kiai. Seperti apa sih sebenarnya ini terjadi lagi ketika seorang pria mengenakan busana seperti halnya perempuan, lalu melakukan aktivitas pekerjaan yang akhirnya masuk ke ruang privasi dari kaum perempuan. Seperti apa Pak Kiai kita menanggapi kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di tengah masyarakat? Ya, ini sebuah bentuk pelanggaran syariah ya, pelanggaran hukum Islam, karena dalam doktrin keagamaan hadis tepatnya itu ada mengenai babi takrim tasyabuh rijal nisa wanisa rijal basit mutamkatun mahoin. Pak Kiai, kita mendengar suara Pak Kiai putus-putus. Boleh kami call kembali untuk mendapatkan suara yang lebih jernih? Kita perbaiki dulu komunikasi kita ya Pak Kiai ya. Ya. Oh, baik-baik. Ya, terputus-putus, agak geser sedikit mungkin. Baik, kita coba hubungi Pak Kiai Muhammad Nurul Irfan kembali. Beliau adalah dosen hukum pidana Islam UIN Jakarta untuk memperbincangkan apa yang sedang viral belakangan, yaitu kasus yang disebut Sister Hong Lombok, yaitu ketika seorang pria melakukan aktivitas pekerjaan sebagai make-up artist atau MUA dan dikenal atau beken dengan nama Dea Lipa, dan ternyata pria itu yang selama ini melakukan aktivitasnya mengenakan hijab, pria tulen bernama Denny. Sementara sejumlah korban perempuan-perempuan yang merasa dirugikan mengadukannya ke MUI Pusat. Ya, kita coba lagi berbincang dan memperbaiki komunikasi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Kiai? Ya, nampaknya masih mengalami kendala. Buat Anda yang memiliki pertanyaan atau tanggapan terhadap kasus ini yang sedang viral, kami tunggu di 081-180-6543. Tentunya kita memperbincangkan dalam diskusi yang konstruktif, dengan hati yang tenang, kepala dingin, sama-sama mencari solusinya bagaimana sih sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat ketika ada kasus seperti ini, dan bagaimana penegakan hukum, regulasi dilihat dari hukum positif di Indonesia, lalu juga dilihat dari aspek norma sosial dan norma agama. Baik, kita sudah bersama kembali dengan Pak Kiai Nurul Irfan. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Teli. Tadi sempat putus ya? Iya, boleh diulang kembali pertanyaan pertama saya dijawab oleh Pak Kiai. Apa yang harus dilakukan ketika ada bahasanya? Ini kan ada laki tapi memakai busana perempuan lalu mengerjakan aktivitas yang memasuki wilayah privasi perempuan, karena kan memang namanya make up artis, menyentuh, lalu juga ada yang membantu mengganti pakaian dan lain sebagainya. Iya, jadi memang sebetulnya kalau apa yang dilakukan oleh pelaku ini ya,
itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum Islam, karena di sana ada istilah babu tahrimi tashabbuhir rijali bin nisa wan nisa bir rijal fil libasin wa harakatin wa ghairi dzalika. Jadi ada bab tentang diharamkannya menyerupai perempuan jika dia laki-laki. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Apalagi bukan sekedar menyerupai, dia malah tampilnya persis sekali. Sebetulnya dia berjenis kelamin laki-laki, tetapi kemudian penampilannya persis seperti wanita, bahkan kemudian katakan ya masuk ke ruang-ruang privasi seperti yang Mbak Telni sampaikan tadi, itu tentunya sangat merugikan pihak yang menggunakan jasanya. Karena apa ya? Karena menjadi risih ya, karena ternyata lawan jenis gitu ya. Itulah yang menjadi persoalan, sehingga di dalam ajaran Islam ini sikap seperti itu sangat tidak terpuji, bahkan dikatakan sebagai hal yang haram. Hal lain, misalnya hadis lain yang bicara soal itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahannitsin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dalam bahasa hadis itu mengutuk ya, artinya mengecam dengan keras seorang laki-laki yang menyerupai wanita atau seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi karenanya itu pasti akan merugikan gitu ya, karena merugikan. Jadi hal-hal seperti ini kan pastinya akan membawa kepada ketidaknyamanan dalam masyarakat, sehingga Rasulullah jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk ya, arahan untuk jangan melakukan hal yang dimaksudkan. Jadi banyak ayat hadis-hadis yang arahnya itu seperti itu ya. Semuanya ini hadis-hadis yang sahih terkait dengan soal inilah. Karenanya ini pasti kemudian tidak ada satu larangan dalam hukum Islam itu yang tanpa makna gitu ya. Pastinya kenapa dilarang? Karena pasti akan membawa kemadharatan, baik kemadharatan pribadi kelak di akhirat, apalagi di dunia ini kemudian ada orang yang merasa tidak nyaman, orang yang merasa terganggu. Karena apa? Karena merasa dibuka-buka, merasa dipegang-pegang dan seterusnya, padahal yang mestinya itu sesama jenis, ternyata lain jenis. Nah, ini bagian dari yang wajar saja kalau kemudian dikomplain, kemudian diadukan dan seterusnya. Jadi karenanya ini sesuatu yang mestinya tidak terjadi ya. Ya, tapi kalau katakan ini berulang ya, dulu misalnya ada hal ya seperti ini, makanya jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah memberikan ultimatum. Bahkan dalam bahasa hadis itu dikatakan la'ana. La'ana itu mengutuk atau mengecam keras gitu ya, perilaku yang dimaksudkan. Jadi apakah yang laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya yang wanita menyerupai laki-laki. Dalam kasus tertentu malah kemudian orang terkecoh karena sampai terjadi akad nikah. Ini kan bagian dari yang merugikan partner dan kemudian tentu merugikan masyarakat. Jadi begitu Mbak Teni, sementara saya. Ya, Pak Kiai, kalau memang agama terutama Islam ya sudah dengan tegas ya bagaimana sikap, nilai dan lain sebagainya tentang penyimpangan kodrat ini. Lantas bagaimana menurut Pak Kiai ketika itu diimplementasikan di hukum positif Indonesia? Karena ini menyangkut muamalah. Bukan hanya bekerja, tapi di situ ada rasa keamanan dan kenyamanan ketika jenis kelamin tertutupi dengan cover seperti ini. Apalagi membawa idiom atau juga diksi-diksi dalam Islam ya, memakai hijab dan lain sebagainya. Padahal itu kan jelas adalah lawan jenis. Di luar dari, mohon maaf Pak Kiai, kita tidak tahu ternyata mungkin dia masuk ke toilet perempuan, siapapun yang menyerupai pakaian perempuan tapi sebenarnya laki-laki. Hal-hal seperti ini Pak Kiai, menurut Pak Kiai apakah hukum positif di Indonesia sudah cukup
implementasinya agar masyarakat ini bisa ya bersosialisasi dengan aman, nyaman dan memang sesuai dengan keadilannya? Tampaknya di aturan hukum positif kita di KUHP kok belum mengakomodir soal ini ya. Jadi inilah yang kemudian perlu kehadiran dogma agama, dalam hal ini norma hukum pidana Islam yang kaitan dengan soal larangan tadi ya, larangan menyerupai yang laki-laki menyerupai wanita, yang wanita menyerupai laki-laki, itu kan memang sangat konkret dalam literatur keagamaan, dalam hal ini hadis Rasulullah SAW. Nah, karenanya kalaupun misalnya belum diakomodir di dalam KUHP kita, baik yang lama maupun yang akan berjalan atau yang berlaku 1 Januari tahun 2026 ya, nanti KUHP baru yang didasarkan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR buat kita ya, khususnya ya katakan misalnya MUI gitu ya. Tapi MUI jauh-jauh hari sudah menyebut ada fatwa soal larangan ini ya, artinya larangan menyerupai itu. Tasyabuh tadi atau katakan menyerupai lawan jenis, karena pasti akan membawa madorot. Ya madorot yang konkret ya di dunia ini, karena pasti ada orang yang merasa dirugikan, terlebih lagi sampai kemudian tadi masuk ke ruang privasi, bahkan terkadang dulu beberapa tahun yang lalu ada yang terkecoh sampai ke meja KUA menikah selama berbulan-bulan kok nggak ada katakan malam pertama dan seterusnya, ternyata lawan jenisnya itu sama-sama perempuan. Nah ini bagian dari yang sangat merugikan gitu ya. Oleh karenanya ini hati-hati, dan memang kemudian perlulah ada upaya membawanya kepada konsep hukum positif, karena memang sesuatu yang larang dalam agama pasti akan membawa kemaslahatan jika ditinggalkan, dan sebaliknya kalau dilakukan pasti akan membawa madorot dan membawa ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu Mbak Rusmi. Ya. Mbak. Ya baik, Pak Kiai, kalau memang ada sejumlah masyarakat kaum perempuan yang mengadu ke MUI, melaporkan ke MUI atas kasus ini karena merasa tidak nyaman, merasa dirugikan dan dinilai melanggar nilai syariat, apa sih sebenarnya yang ditanggapi dan yang dilakukan dan akan dilakukan MUI untuk kasus seperti ini? MUI sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat, termasuk mendampingi pemerintah, ya, tetapi dia bukan lembaga itu, lembaga penegak hukum ya. Jadi karenanya secara moral pasti nanti MUI akan ada tindak lanjut atau setidaknya kemudian sosialisasi ulang ya mengenai urgensi fatwa terkait hal yang dimaksudkan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karenanya lapor kepada pihak MUI itu ya sesuatu yang boleh juga, tetapi MUI pasti tidak bisa menindak ya, karena MUI bukan lembaga hukum, bukan sebagai katakan polisi atau jaksa begitu kan lah. Oleh karenanya nanti pasti kemudian akan ada tindak lanjut, walaupun misalnya berupa taujihat atau arahan atau kemudian sosialisasi ulang mengenai prinsip ajaran agama yang sangat pokok ini. Jadi ini kan karena berulang ya, sampai kemudian ada yang menikah dengan sesama jenis karena terkecoh, tentunya bukan karena kesengajaan. Baik. Dan kemudian ini belakangan ada hal ini. Gitu Mbak Rusmi. Ya, Pak Kiai, saya jadi ingat tanpa menyebutkan nama yang bersangkutan atau orang, entah ini apple to apple atau tidak dengan kasus yang sedang kita bicarakan, Sister Hong Lombok ini. Ada dulu beberapa waktu yang lalu seorang pria memakai baju perempuan dan datang ke sebuah pengajian di soft berkumpul dengan perempuan-perempuan yang lain. Sementara karena memakai busana tertutup bahkan cadar, tapi akhirnya diketahui juga yang bersangkutan adalah seseorang itu. Tapi menariknya seseorang itu langsung taubat dan kembali lagi berpakaian seperti hal kodratnya sebagai laki-laki, bahkan menjalankan umroh, walaupun tetap melakukan aktivitas pekerjaan yang masih ada kaitannya dengan mendandani perempuan gitu.
Saya pengen tanggapan Pak Nurul, Pak Kiai Nurul ya. Apakah ini memang diakomodir bahwa Allah sendiri menerima dan membuka lebar-lebar ketika hambanya bertobat, tapi tetap ada hukum positifkah yang juga harusnya dipatuhi? Jawabannya ditahan dulu karena ada Pak Nur di Bojong ya yang akan bicara langsung. Saya sapa dulu ya Pak Kiai. Pak Nur, selamat siang Pak Nur. Selamat siang Mbak Temi. Iya, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kasus-kasus seperti ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Dan kita tahu semenjak beberapa waktu yang lalu pun sudah pernah terjadi ya. Nggak tahunya begitu pas sudah saat-saatnya harus berkumpul barulah ketahuan ya. Sebetulnya intinya hal-hal seperti ini bisa dicegah. Terutama kalau sebelum artinya terjadinya akad nikah atau resminya perkawinan satu dengan yang lain ya. Harus ada kan ta'aruf ya, upaya untuk saling mengenali. Jadi sosoknya siapa, keluarganya siapa, ya paling tidak kan dari 1-2 teman yang kedua belah pihak kan saling ini juga kenal ya. Jadi tahulah sosok yang sebetulnya siapa. Jadi ini biasanya terjadi hal-hal seperti ini, seperti beli kucing dalam karung ya. Jadi asal sudah sosoknya tampil sebagai orang, nggak tahu itu isi dalamnya seperti apa ya, jadi saja. Jadi inilah kekurangan jadi dari satu pihak ke pihak yang lain sehingga ta'aruf itu tidak dilakukan, tidak saling mengenali sehingga terjadi hal seperti ini ya memang disayangkan. Jadi kalau dalam hal ini saya pikir ya MUI kalaupun dia harus membuat sebuah aturan, harus mengadu kepada siapa ya, sebetulnya intinya ringan-ringan saja kalau mau diselesaikan dari awal dengan cara saling mengenali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur. Ini dalam konteks ketika orang yang menyalahi kodratnya melakukan pernikahan secara hukum positif di Indonesia ya. Artinya harusnya check and rechecknya itu dilakukan ketika proses ta'aruf atau sebelum akad nikah. Boleh ditanggapi Kiai Nurul. Nah, sekaligus tadi pertanyaan saya bisa dijawab. Silahkan Kiai. Ya, jadi betul apa yang disampaikan tadi penanya terkait dengan hal itu ya. Jadi memang ta'aruf itu bagian dari yang pokok, bahkan memang anjuran pertama-tama untuk menikah sebelum khitbah, sebelum melamar ya ta'aruf itu. Dan ta'aruf itu bukan hanya karakter, yang paling prinsip ya jenis kelaminnya harus jelas. Karena yang namanya akad nikah harus antar laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa sesama. Itulah jadi pasti kalau untuk itu. Kalau misalnya pernah terjadi walaupun jarang tapi pasti menjadi viral gitu ya, itu katakan kasus tertentu yang kemudian barangkali karena memang ta'arufnya tidak lengkap gitu ya. Dan kaitan dengan apakah kemudian pertanyaan Mbak Telni tadi mengenai apakah masih dimungkinkan tobat lah. Kalau tobat itu apapun dosanya, seberapa banyak dosa yang dilakukan umat manusia ini, Allah selalu terbuka, pintu tobat selalu terbuka. Bahkan Allah menegaskan melalui hadis Rasulullah bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir. Allah selalu akan menerima taubat seorang hamba sebelum kemudian dia tersengal-sengal ngorok nafasnya dalam rangka sakaratul maut. Jadi sebelum sakaratul maut tobat masih tetap terus Allah akan terima. Jadi karenanya ini dari sisi keagamaan cukup dengan tobat. Nah, oleh karenanya kemudian tepat melaporkan halnya kepada MUI supaya nanti setidaknya kan menjadi peringatan gitu ya. Dan kemudian ini Elsinta juga cukup berjasa dalam hal menyebarkan dakwah keislaman, hukum Islam melalui siaran seperti inilah. Oleh karenanya apa yang dilakukan para pihak yang merasa dirugikan mengadukan masalahnya kepada MUI itu menjadi penting juga untuk membantu supaya upaya bertobat pada pelaku itu bisa didukung melalui
lembaga-lembaga keagamaan termasuk masyarakat luas dalam hal ini. Begitu Mbak. Pak Kiai, kasus penyamaran identitas ini bisa diberlakukan dengan hukum positif Indonesia KUHP untuk perbuatan tidak menyenangkan nggak sih menurut Pak Kiai ini? Ya, kalau itu klausulnya bisa, pastinya bisa. Dengan perbuatan tidak menyenangkan itu kan antara lain berpenampilan seperti jenis yang sama dengan yang di make up ya. Ternyata baru ketahuan bahwa yang memake up dirinya itu adalah laki-laki. Sangat boleh jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang misalnya membuka-buka aurat, termasuk mungkin dan lain-lain lah yang kemudian menjadi risih. Nah itu belasan orang yang melaporkan ke MUI kan pastinya karena merasa risih, merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Dan dengan klausul tadi perbuatan tidak menyenangkan bisa itu memenuhi unsur pidana. Ya, jadi memang kalau yang paling memungkinkan hanya itu celah pasalnya gitu ya. Tapi kalau Islam konkret sekali bahwa itu dilarang gitu ya. Itu insya Allah ada kesamaan atau ada sinkronisasi antara konsep hukum pidana Islam dengan hukum pidana yang berlaku di negeri kita. Begitu Mbak Rusni. Pak, sebagai penutup Pak, kita dalam konteks menegakkan keadilan sesuai dengan norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Tapi kadangkala ada orang yang menyeret-nyeret adalah masalah hak asasi manusia. Ketika sejak kita lahir, kitab apapun, jenis kelamin itu hanya ada 2 ya, laki-laki dan perempuan gitu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu. Tapi sekarang ada orang yang mengkaitkannya dengan hak asasi manusia ketika orang memilih untuk jalan hidup tertentu yang menurut agama sudah jelas menyimpang kodrat. Tapi apakah Pak Kiai, menurut Pak Kiai, apakah silahkan mencari nafkah dengan pekerjaan apapun tanpa mengganti busana atau identitas diri menjadi jenis kelamin yang bukan terlahir, itu masih bisa ditolerir untuk jalan menuju taubatkah atau dalam hukum positif Indonesia, atau seperti apa Pak Kiai melihatnya untuk solusi dari saudara-saudara kita yang mungkin bisa jadi akan ada di sana sister hong lainnya selain yang terjadi di Lombok ini? Ya, jadi memang biasanya kemudian teman-teman kita yang masuk dalam komunitas yang dimaksudkan tadi suka membawa pada konsep hak asasi manusia, lalu katakan merasa mendapat perlindungan dan seterusnya, bahkan menganggapnya ini sebagai sebuah hal yang wajar begitu ya. Tetapi kalau konsep keagamaan tidak mentolerir itu karena tidak ada jenis kelamin yang yang tidak jelas begitu ya. Walaupun memang kenyataannya di sejak zaman dahulu itu ada konsep yang namanya khunsa muskil. Ya, khunsa muskil itu masih ada jalan keluar karena ini kalau zaman di dalam konsep hukum Islam itu ya kaitannya dengan soal waris gitu. Itu nanti ini laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Lalu oleh karenanya ini menjadi kita perlu diskusikan lebih lanjut ya kaitan dengan soal HAM di satu sisi, tetapi di sisi lain ada soal doktrin keagamaan yang perlu dan wajib kita taati, dan tentu MUI dalam hal ini sangat punya peran strategis untuk memberikan guidance, untuk memberikan taujihat, memberikan arahan yang paling tepat buat masyarakat. Mudah-mudahan ini kemudian nanti bisa ada perhatian lebih lanjut gitu ya, dan pihak-pihak yang merasa merasa aman, dan ini tentunya akan selalu ada orang yang merasa aman dan berlindung di balik istilah HAM gitu ya. Tetapi ingat bahwa sesuatu yang dilarang oleh agama pasti akan membawa kebaikan jika ditinggalkan, tetapi sebaliknya kalau tetap dilanggar, dilakukan akan membawa madorot baik dirinya maupun masyarakat. Ya, ada satu penelpon lagi Pak Kiai untuk penutup ya, memberikan tanggapan pendengar. Ada Pak Jafra di Bekasi sudah kadung masuk nih. Saya sapa dulu ya Pak Jafra. Pak Jafra, wah sayang sekali putus. Pak Jafra mau menelpon kembali atau memberikan tanggapan via WA? Ya, baik.
Pak Kiai, kita mengawal kasus ini agar tidak terjadi lagi. Artinya masyarakat juga tidak dibikin gaduh gitu ya. Dan pastinya kita juga makin nyaman gitu ya beraktivitas dengan pekerjaan apapun karena sudah jelas ya siapa yang kita hadapi, siapa yang memberikan jasa untuk aktivitas atau pekerjaan yang kita berikan gitu kan. Saya juga ada juga ya make up artis yang sebenarnya pria gitu kan ya. Itu kan pekerjaan yang lintas gender ya. Kadangkala seringkali ada orang yang nyaman gitu ya didandani oleh kaum pria dan pria tulen juga banyak kan kasusnya kayak gitu ya. Saya tidak mengerti ketika ada orang harus memutuskan berubah pakaian gitu harus dengan pakaian perempuan, bahkan ada sesekali mengenakan hijab. Tapi mestinya ini kasuistis, tidak bisa digeneralisir. Profesi apapun seperti tadi Pak Kiai katakan. Buat penutup Pak Kiai, ini nampaknya Pak Jafra masuk lagi. Pak Jafra bisa dengan kita lagi? Pak Jafra? Assalamualaikum Pak Jafra. Oh, nampaknya putus lagi. Pak Kiai, untuk penutup singkat saja Pak Kiai. Ya, jadi tadi saya kan mau diwawancarai jam berapa? Jam 1 lebih begitu ya. Tapi saya kebetulan yang di komunitas teman-teman kita yang tadi make up, saya khawatir juga orang yang ada di situ tadi. Oh, jadi, Pak Kiai mau ada satu acara untuk dirias ya, untuk ditacap ya? Ya, selalu ada komunitas tadi menyebutkan dari Bali, ada yang dari Lombok. Jangan-jangan ada di sini orangnya gitu. Tapi artinya kemudian tepat untuk ditunda di jam sekarang ini ya. Tapi intinya bahwa guide petunjuk keagamaan sudah sangat konkret hal ini, dan orang yang akan mengikuti ajaran agama pasti akan memperoleh kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kemudian menyimpang dari ajaran keagamaan pasti akan membawa madharat baik dunia maupun akhirat. Oleh karenanya kita tetap kembali kepada konsep keagamaan yang akan pasti membawa kesejahteraan bagi pribadi maupun masyarakat di dunia maupun akhirat. Begitu Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Kiai sudah bersama dengan Elsinta. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kasus seperti ini Pak Kiai dan viral. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dosen hukum pidana Islam dari UIN Jakarta, Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah memberikan tanggapan dan juga netizen yang mengikuti perbincangan saya dengan Bapak narasumber via live TikTok. El Shinta News and Talk.